Mengapa umat Tuhan dilarang percaya kepada praktik peramal? Kitab Ulangan 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun penenung, peramal, penafsir, pertanda, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. 4 alasan mengapa umat Tuhan dilarang percaya pada praktik peramal. 1. Karena itu menggeser Tuhan dari posisinya. Praktek peramal yang melakukan ramalan, astrologi, kartu tarot, dukun, dan lain-lain pada dasarnya adalah usaha manusia untuk mengendalikan masa depan, mengetahui yang tersembunyi, mencari kepastian di luar Tuhan. Padahal Alkitab menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berdaulat atas masa depan. Dalam kitab Yesaya 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Tuhan berkata bahwa Dialah yang memberitakan dari mulanya apa yang akan terjadi. Jika seseorang mencari jawaban kepada peramal, itu berarti ia tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dan perlindungan. Yang kedua, karena itu bentuk ketidakpercayaan. Seringkali orang pergi ke peramal karena takut akan masa depan, cemas tentang jodoh, usaha, atau kesehatan, ingin jalan pintas. Tetapi iman Kristen mengajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat yang ke-5. Ketika kita mencari kepastian di luar Tuhan, itu menunjukkan hati yang belum sepenuhnya percaya pada pemeliharaannya. Yang ketiga, karena itu membuka pintu pengaruh rohani yang salah. Alkitab tidak memandang praktek okultisme sebagai hal netral. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 sampai 18, seorang perempuan yang memiliki roh tenung dilepaskan oleh Rasul Paulus. Artinya, di balik praktek tersebut bisa ada kuasa rohani yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan melarang bukan untuk membatasi kebebasan kita, tetapi untuk melindungi kita. Yang keempat, karena masa depan kita aman di tangan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak hidup berdasarkan ramalan, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Yesus berkata dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-34, janganlah khawatir akan hari esok. Iman Kristen bukan tentang mengetahui semua detail masa depan, tetapi tentang mengenal pribadi yang memegang masa depan itu. Apa yang harus dilakukan saat gelisah tentang masa depan? Alih-alih mencari peramal, lakukan hal berikut. Datang dalam doa, minta hikmat Tuhan, konsultasi dengan pemimpin rohani yang dewasa, percaya pada firman Tuhan. Ketenangan sejati bukan datang dari tahu apa yang akan terjadi, tetapi dari tahu bahwa Tuhan memegang hidup kita. Sebagai penutup, mengapa umat Tuhan dilarang percaya kepada praktik peramal? Karena itu menggantikan Tuhan, itu menunjukkan kurangnya iman, itu membuka pintu pengaruh rohani yang salah, dan itu menjauhkan kita dari ketergantungan kepada Allah. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Ia ingin kita hidup dalam iman.